Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursipa dari 1210. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih kita sebagai generasi solutif dapat mengatasi pengingkaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Sebelumnya, apa sih generasi solutif itu? Generasi solutif yaitu kelompok individu yang secara aktif terlibat dalam mencari dan mengimplementasikan solusi untuk permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Di lingkungan sekolah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merujuk pada pelanggaran terhadap norma-norma atau aturan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah lainnya. Pelanggaran hak di lingkungan sekolah dapat terjadi ketika hak-hak siswa, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan tidak dihargai atau dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Yang pertama, ada pelanggaran hak terhadap siswa. Siswa kerap kali mendapatkan diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial. Juga seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang layak, misalnya tidak memperoleh fasilitas yang memadai atau bahan ajar yang tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ketiga, pelanggaran privasi. Penyebaran informasi siswa tanpa izin, seperti catatan akademik atau informasi pribadi lainnya. Keempat, kekerasan fisik atau verbal yang bisa saja diterima dari guru ke siswanya atau siswa ke siswa lagi, yang melanggar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman. Lalu ada pengingkaran kewajiban siswa. Yang pertama, tidak mengikuti aturan sekolah. Misalnya, melanggar tata tertib seperti terlambat masuk sekolah, tidak memakai seragam sesuai ketentuan, dan tidak mengikuti kelas dengan serius. Kedua, tidak melaksanakan tugas akademik, tidak mengerjakan PR, tugas sekolah, atau mempersiapkan ujian sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, mengganggu proses belajar, berbuat gaduh di kelas, atau melakukan tindakan yang mengganggu teman-teman lainnya untuk belajar. Lalu ada pengingkaran kewajiban guru. Yang pertama, tidak memberikan pendidikan yang berkualitas. Guru memberikan materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kurikulum atau tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, tidak bersikap adil, tidak memberikan perlakuan yang adil terhadap semua siswa atau tidak menghindari praktik diskriminasi. Yang ketiga, tidak memenuhi kewajiban administrasi, tidak mencatat nilai atau memberikan umpan balik yang tepat waktu untuk siswa. Solusi untuk mengatasi pelanggaran hak di sekolah, dilakukan penyuluhan dan edukasi tentang hak dan kewajiban. Bagi siswa, melakukan penyuluhan secara rutin mengenai hak dan kewajiban siswa, agar mereka memahami hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang aman, berkualitas, dan bebas dari diskriminasi. Bagi guru dan staf, mengadakan pelatihan mengenai hak-hak siswa dan bagaimana cara memberikan perlakuan yang adil serta mencegah terjadinya kekerasan fisik atau verbal di sekolah. Lalu, menyediakan layanan konseling dan pendampingan. Layanan konseling yang bisa diakses oleh siswa untuk melapor permasalahan atau kekhawatiran mereka baik mengenai masalah pribadi maupun pelanggaran hak yang mereka alami. Serta penguatan kebijakan sekolah yang jelas. Peraturan dan tata tertib sekolah harus memiliki peraturan yang jelas mengenai hak-hak siswa dan bagaimana cara menegakkan aturan tersebut. Kebijakan ini harus dipenuhi oleh semua pihak dan dijalankan dengan konsisten. Juga ada pencegahan diskriminasi dan kekerasan. Sekolah harus memiliki kebijakan anti diskriminasi dan anti bullying yang jelas. Karena jika terjadi pelanggaran, tindakan tegas dan sesuai dengan peraturan harus diambil dan bisa melindungi korban. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.